Saking banyaknya tradisi di berbagai belahan dunia ini, pasti masih banyak hal-hal unik yang belum tersingkap dan terkadang kita akan dibuat tercengang ketika kita mengetahui kebenarannya. Salah satunya adalah suku yang hidup di tengah gurun Sahara seperti yang akan kita bahas di video kali ini. Meski dengan kemajuan zaman yang begitu pesat, tetapi di beberapa sudut dunia masih terdapat suku yang begitu kuat menjaga tradisi mereka. Di gurun Sahara terdapat sekelompok suku yang bernama Tuareg yang hidup di bagian utara benua Afrika, tepatnya berada di dalam bantaran padang pasir terluas di dunia. Luas padang pasir yang membentang dari pinggiran Samudra Atlantik hingga Laut Merah, kemudian dari Laut Tengah di utara Afrika, Sahara terbentang hingga ke Sahel di bagian selatan Afrika. Bila diukur luasnya dapat mencapai hingga 9 juta kilometer persegi. Selama ratusan tahun, suku Tuareg ini hidup secara nomaden dengan melintasi gurun Sahara di Afrika. Terkadang mereka dituntun oleh pemimpin buta, namun memiliki indera penciuman dan rasa yang kuat untuk menunjukkan arah hidup mereka di gurun. Laki-laki di suku Tuareg dikenal dengan sebutan pria biru, dikarenakan pakaian biru yang menutupi seluruh tubuh mereka sehingga memunculkan aura misterius. Dalam kehidupan mereka yang masih mempertahankan tradisi kuno, suku Tuareg memiliki budaya yang progresif, bahkan lebih jika dibandingkan dengan standar budaya barat yang liberal. Orang-orang suku Tuareg sering dianggap sebagai sosok misterius dan budaya mereka kerap disalahpahami oleh kebanyakan orang. Mereka pernah dikenal dengan julukan Tuhan Sahara. Suku-suku lain di sekitar mereka pun sering mempertimbangkan jika ingin berdekatan dengan mereka karena dianggap sengit dan galak. Berbagai hal misteri juga identik dengan suku Tuareg. Salah satunya adalah terbiasa hidup mengasingkan diri di sekitar daerah gurun pasir Sahara. Mereka juga sangat terlatih untuk bertahan hidup di saat yang lain tidak mampu untuk bertahan. Kata Tuareg berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti diterlantarkan oleh para dewa. Sumber lain mengatakan bahwa kata itu berasal dari nama sebuah kota Targa di wilayah Fazan dari Libya, dan seorang Tuareg adalah penghuni kota itu. Orang Tuareg sendiri tidak menyukai sebutan ini, mereka lebih suka disebut Imas Sagen atau Imohak yang berarti orang merdeka atau bebas. Sejarawan kuno Yunani abad ke-5 Herodotus mencatat bahwa pada waktu itu wilayah Libya Selatan dihuni oleh suku Garamantes. Ada yang memperkirakan bahwa suku inilah nenek moyang dan asal dari orang Tuareg. Dari kisah rakyat Tuareg sendiri, asal mereka dapat dirunut kembali pada ratu legendaris Tinhanan dan hulu balangnya Takamet yang hidup di sekitar abad ke-3 atau ke-4 Masehi. Ketika orang Arab mulai menaklukkan daerah Maghreb atau barat laut Afrika pada abad ke-7 Masehi, kaum Tuareg memulai migrasi mereka ke arah barat daya. Hingga di abad ke-11, kaum Tuareg tiba di Niger dan dicatat mendirikan kota Timbuktu. Kedatangan Tuareg menciptakan ketegangan dengan penduduk pribumi wilayah itu yang akhirnya lari ke selatan. Memasuki abad ke-14, orang Tuareg mulai memeluk Islam dan menjadi agamanya sejak saat itu. Dari wilayah barunya mereka berdagang di jalur Trans-Sahara, di mana emas, garam, dan budak belian melewati kota-kota mereka menuju pesisir Afrika Utara. Hasil perdagangan ini yang akhirnya tiba di Eropa dan Timur Tengah menjadikan mereka amat kaya. Walaupun mayoritas orang suku Tuareg memeluk agama Islam, mereka masih memegang kuat tradisi budaya mereka yang bertolak belakang dengan agama. Misalnya dalam budaya Tuareg bukan wanita yang memakai cadar tetapi malah kaum pria. Mereka menganggap wanita adalah sesuatu keindahan sehingga membuat para pria selalu ingin melihat wajah mereka. Selain mengenakan busana yang dapat menyembunyikan wajah mereka, suku Tuareg juga sangat memelihara perkawinan dalam garis keturunan ibu mereka. Para wanita suku Tuareg diperbolehkan memiliki pasangan dalam berhubungan intim lebih dari satu di luar pernikahan, bahkan termasuk bebas memilih pasangan sebanyak mungkin. Berbeda dengan budaya lain, wanita Tuareg tidak akan kehilangan kekuasaan saat mereka menikah. Bahkan para wanita ini juga berhak atas seluruh harta mereka setelah bercerai.
Tidak hanya berkewajiban membuat makanan dan merawat anak saja, wanita Tuareg bahkan merupakan pemilik rumah dan binatang peliharaan karena binatang peliharaan adalah sesuatu harta tak ternilai dalam suku Tuareg. Banyak kasus pernikahan suku Tuareg yang berakhir dengan perceraian, dan para wanitalah yang memiliki hak atas hewan peliharaan dan tenda setelah perceraian. Padahal para wanita Tuareg lah yang biasanya memutuskan untuk bercerai. Menariknya, tidak pernah ada kasus sengketa mengenai harta gonogini. Jika ada kasus perceraian, pria yang diceraikan akan kembali ke rumah ibu mereka, sedangkan si wanita memiliki semua harta termasuk anak-anak mereka.